Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Trias Fauzi Muhammad dengan NIM 20220410601 dari kelompok 2 kelas M. Nama saya Baik Kembar 1 Ambulan NIM 2020410610613 dari kelompok 2 kelas M Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Rora Ayu Puspitasari, NIM 20224110623 dari kelompok 2 kelas M, program studi manajemen. Perkenalkan, nama saya Rifki Abrar Sidki dengan NIM 20220410632 dari kelompok 2 program studi manajemen. Siti Aisyah, NIM 2020410410643, kelompok 2 kelas M. Di sini kami kelompok 2 akan memaparkan hasil wawancara dan analisis terhadap perusahaan jasa ekspedisi JNT Cargo cabang UM. JNT Cargo merupakan perusahaan penyedia jasa logistik terkemuka, menawarkan solusi pengiriman yang handal dan inovatif. JNT Cargo cabang UMY beralamat di Jalan Ring Road Selatan, Geblagan, Taman Tirto, Kepanewon Kasehan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan grafik House of Quality di samping, yaitu ada demand quality adalah apa yang dibutuhkan pelanggan, lalu ada quality karakteristik. Di sini adalah how atau bagaimana langkah yang diambil untuk memenuhi demand quality. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan antara demand quality dan how. Di sini kemasan yang inovatif dan aman dan layanan yang memadai hubungannya sangat kuat. Situs web dan aplikasi yang user-friendly dan inovasi kemasan hubungannya kurang kuat. Pengalaman pelanggan yang unggul dan efisiensi dan kecepatan hubungannya lemah. Situs web dan aplikasi yang user-friendly, layanan yang memadai hubungannya sangat kuat. Situs web dan aplikasi yang user-friendly, inovasi kemasan hubungannya lemah. Pengalaman pelanggan yang unggul dan efisiensi kecepatan hubungannya sangat kuat. Rekomendasi desain barang dan jasa di sini yaitu ada kemasan yang inovatif dan aman, situs web dan aplikasi yang user-friendly, dan pengalaman pelanggan yang unggul. Selanjutnya, desain proses dan kapasitas. Sesuai analisis CPM, jalur kritisnya adalah A, B, D, F, dan G, karena memiliki jalur kritis dengan nilai yang paling besar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kualitas pada perusahaan JNT Cargo. Laporan manajemen kualitas ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keputusan manajemen operasi yang diimplementasikan oleh JNT Cargo mencerminkan komitmen perusahaan terhadap standar kualitas tinggi dalam penyelenggaraan layanan ekspedisi. Di sini ada rekomendasi implementasi sistem pemantauan kualitas real time. Hal ini akan memungkinkan JNT Cargo untuk secara cepat merespon perubahan kondisi dan memastikan bahwa layanan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Kemudian ada penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas. Hal ini dapat membantu mengurangi variabilitas dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan konsistensi layanan. Dan kemudian ada pelatihan karyawan dalam manajemen kualitas. Merespon dengan menyelenggarakan program pelatihan secara berkala untuk karyawan dalam hal manajemen kualitas. Dan kemudian ada pengukuran kinerja kualitas berbasis data, mendorong penggunaan metrik dan data kualitas yang terukur untuk mengevaluasi pencapaian target. Dan terakhir ada pengembangan kemitraan strategis dengan pemasok, merupakan ide untuk mengintensifkan kerjasama dengan pemasok utama dan mitra logistik untuk memastikan bahwa rantai pasok JNT Cargo memenuhi standar kualitas yang tinggi.
Pemilihan jalur kritis dilakukan pada jalur yang memiliki nilai paling besar karena dengan nilai paling besar menggambarkan waktu paling tepat dan layak untuk digunakan menyelesaikan suatu jalur, di mana pada jalur tersebut terdapat beberapa stasiun-stasiun. Pada waktu terlama yang digunakan untuk menyelesaikan satu jalur menyatakan bahwa seluruh metode yang telah tercover. Sehingga apabila pada suatu jalur yang memiliki waktu tercepat telah dapat tercover juga. Apabila dipilih jalur kritis yang memiliki waktu tercepat, maka tidak semua metode yang ada dapat tercover oleh waktu yang tersedia. Rekomendasi di sini ada pemilihan rute logistik, manajemen persediaan, dan optimalisasi jalur kerja. Selanjutnya adalah strategi lokasi. JNT Cargo mempertimbangkan 3 lokasi potensial, yaitu Gamping, Kasihan, dan Godean, untuk mendirikan cabang baru. Perusahaan berharap dapat menemukan lokasi yang paling ekonomis untuk volume pengiriman 3.000 unit per tahun yang diantisipasi oleh JNT Cargo. JNT Cargo melaksanakan analisis biaya volume lokasi setelah perusahaan menentukan biaya tetap dan variabel per tahunnya. Harga jual yang diharapkan masing-masing sistem kunci kontak yang diproduksi adalah 75.000. Dari grafik di atas, untuk tiap-tiap 3 lokasi, JNT Cargo dapat memplot biaya tetap yang berada pada volume 0 unit dan total biaya yang mana biaya tetap dan ditambah biaya variabel. Pada volume output yang diharapkan, untuk Gamping total biaya 165.000, Kasihan 150.000, dan untuk Godean total biayanya 155.000. Dengan volume yang diharapkan sebanyak 3.000 unit per tahun, Kasihan memberikan biaya lokasi yang terendah, dengan laba yang diharapkan 75.000 per tahun. Poin silang untuk Gamping dan Kasihan adalah 2.000, dan poin silang untuk Kasihan dan Godean adalah 4.000. Rekomendasi strategi lokasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja operasional dan efisiensi layanan adalah dengan mempertimbangkan optimalisasi titik lokasi di sekitar area kampus. Selain itu, memanfaatkan teknologi pemetaan untuk memahami pola pergerakan mahasiswa dan kebutuhan logistik masyarakat sekitar dapat menjadi aspek kunci dalam menentukan lokasi yang tepat. Selanjutnya, strategi tata letak. Dalam menganalisa strategi tata letak dengan tipe layout gudang pada cabang JNT Cargo di wilayah UMY, terlihat bahwa perusahaan ini telah mengadopsi pendekatan yang cermat dan efektif untuk mengelola ruang penyimpanan dan distribusi barang. Mengingat kompleksitas kegiatan operasional dalam industri ekspedisi, disarankan untuk menerapkan tipe layout gudang berbasis proses atau aliran kerja yang dapat meningkatkan efisiensi dan responsibilitas. Penempatan area penerimaan, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman perlu dirancang sedemikian rupa sehingga alur kerja dapat berlangsung secara lancar, meminimalkan waktu tunggu, dan mengoptimalkan penggunaan ruang gudang. Gambar menunjukkan rekomendasi yang sesuai dengan alur kerja di JNT Cargo cabang UMY. Pada tata letak sebelumnya, area penerimaan atau drop point area tertutup oleh banyaknya barang-barang yang akan dikirim, yaitu shipping area, sehingga menutupi konsumen yang datang ke tempat, serta tempat pengemasan atau packing area dengan gudangnya tertutup tembok membuat pekerjaan kurang efisien. Di sini saya akan membahas mengenai 2 keputusan manajemen operasi pada perusahaan jasa ekspedisi JNT Cargo. Yang pertama ada sumber daya manusia dan desain pekerjaan, memegang peran krusial dalam menjalankan operasional harian JNT Cargo, sebuah perusahaan jasa ekspedisi yang menjadi pemimpin di industri ini. Dalam konteks analisis 10 keputusan manajemen operasi, perhatian terhadap bagaimana perusahaan mengelola dan memotivasi tenaga kerja serta merancang pekerjaan menjadi esensial untuk memahami kinerja operasionalnya. Untuk analisisnya sendiri, analisis sumber daya manusia dan desain pekerjaan menggunakan diagram aktivitas karena dapat memberikan beberapa manfaat seperti membantu visualisasi proses, membantu dalam mengidentifikasi potensi, masalah, dan peluang. Lalu dapat membantu dalam koordinasi dan kolaborasi antar anggota tim atau departemen yang terlibat.
Untuk diagram aktivitasnya sendiri memiliki dua peran, yaitu customer dan GNT. Customer sendiri berperan untuk membawa barang dengan keterangan alamat lengkap, lalu memilih paket pengiriman, lalu membayar biaya, dan menerima struk tanda atau tanda bukti pembayaran. Untuk GNT-nya sendiri berperan untuk mendata barang customer, memberi pilihan paket pengiriman yang disediakan, lalu memberi tanda bukti pembayaran, dan melakukan pengiriman. Untuk rekomendasinya sendiri, perusahaan GNT Cargo dapat melakukan peningkatan kesejahteraan karyawan, membuat dan melaksanakan program pengembangan karyawan yang inovatif. Lalu yang kedua, ada manajemen rantai pasokan. Dalam konteks manajemen rantai pasokan, analisis 10 keputusan manajemen operasi pada GNT Cargo menjadi pijakan penting untuk memahami dinamika pengelolaan sumber daya dan proses operasional yang mempengaruhi kelancaran rantai pasokan perusahaan. Keputusan-keputusan ini yang melibatkan aspek strategis hingga operasional memiliki dampak langsung pada efisiensi dan keandalan seluruh rantai pasokan GNT Cargo. Analisis manajemen rantai pasokan menggunakan integrasi vertikal karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan kendali atas elemen-elemen kunci dalam rantai pasokan. Untuk rekomendasinya, perusahaan GNT Cargo perlu mengadopsi model bisnis terkini agar tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar. Lalu dapat menggunakan sistem informasi geografis karena mampu menyediakan visualisasi spasial data dan analisis geografis, serta melakukan evaluasi kembali desain rantai pasokan karena adanya dinamika yang terus berubah dalam lingkungan bisnis. Kemudian pada manajemen persediaan, analisis manajemen persediaan pada GNT Cargo ini melibatkan pemantauan persediaan, pengelolaan pergudangan, perencanaan permintaan, dan pengoptimalan rute pengiriman untuk memastikan ketersediaan barang secara tepat pada waktu yang tepat. Dan kemudian ada rekomendasi sistem informasi manajemen atau SIM, yang kemudian ada penggunaan teknologi RFID atau barcode, dan kemudian ada analisis permintaan dan ramalan, dan ada pemantauan kualitas barang, serta ada kerjasama menggunakan pemasok, dan optimalkan rute pengiriman. Dan terakhir ada pembaruan reguler. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan dalam perusahaan GNT Cargo. Di dalam penjadwalan ini terdapat kegiatan penerimaan barang yang terjadi selama 5 hari, pengemasan terjadi selama 5 hari, penjadwalan pengiriman 2 hari, pengiriman terjadi selama 8 hari, serta penerimaan akhir terjadi selama 4 hari. Rekomendasi untuk penjadwalan perusahaan GNT Cargo ini yaitu mengevaluasi jadwal pengiriman yang dimana dalam analisis penjadwalan tersebut pengiriman berlangsung selama 8 hari. Maka dari itu, jadwal pengiriman diajukan menjadi 2-4 hari saja, kecuali ketika terjadi kendala dalam pengiriman. Karena ketika pengiriman terlalu lama akan membuat konsumen kecewa karena menunggu paket datang terlalu lama. Berikutnya ada perawatan, yaitu pertama ada aspek pemeliharaan preventif yang memiliki kelebihan menerapkan jadwal pemeliharaan preventif untuk armada pengiriman dan peralatan di pusat distribusi, mengurangi risiko kerusakan mendadak. Perbaikannya, memastikan bahwa jadwal pemeliharaan rutin disusun dan diikuti secara ketat. Berikutnya, kemitraan dengan pemasok suku cadang. Memiliki kelebihan bekerja sama dengan pemasok untuk mendapatkan suku cadang berkualitas tinggi dan mendukung pemeliharaan yang efektif. Perbaikannya,
meningkatkan kerjasama dengan pemasok untuk mendapatkan solusi yang lebih efisien dan terjangkau. Berikutnya, ada pelatihan dan keterampilan karyawan. Memiliki kelebihan menyediakan pelatihan kepada karyawan tentang perawatan dasar dan pemecahan masalah dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap peralatan. Perbaikannya, evaluasi terus-menerus untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan dan memperbarui pelatihan jika diperlukan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.